alternatif of course ya teman-teman mau melanjutkan di S2 ya atau S3 mungkin di sini. Jadi ya teman-teman harus sudah research ya terkait university ya. Saya dulu itu sampai bikin apa namanya semacam tabel gitu ya, tabel gede banget isinya apa namanya riset saya terkait universitas ya, universitas, kemudian profesornya siapa, bidang risetnya penelitian apa, kemudian publikasi jurnal beliau itu kira-kira apa ya, mainly tidak semuanya tentunya, tapi apa namanya kira-kira utamanya itu apa, itu semua saya bikin ya. Karena apa? Karena tujuannya biar saya bisa memetakan, oh sebenarnya minat saya di sini, sehingga nanti ketika seleksi, ketika di berkas saya sudah memang benar-benar tahu apa yang akan saya pelajari dan apa yang akan apa namanya akan harapannya. Jadi outputnya itu selalu nyambung ya. Teman-teman mau belajar apa dan outputnya nanti dengan mendapat beasiswa LPDP saya bisa memberikan kontribusi seperti apa. Oke, jadi itu kalau apa namanya sekilas ya kira-kira karakteristik LPDP sudah tertuang jelas ya di misinya seperti apa. Ya di sini pemimpin masa depan. Nah, lagi-lagi pemimpin masa depan tersebar di berbagai bidang. Maka dari itulah kenapa LPDP menyuruh awardee-nya itu kalau sudah selesai pulang ya, karena memang misi mereka ini ya. Jadi apa namanya saya termasuk orang yang berpikir ketika misalnya ada orang yang dapat LPDP kemudian tidak pulang, itu berarti mereka ketika mendaftar mungkin mereka tidak melihat visi dan misinya. Ya visi misinya jelas ya, walaupun memang pemimpin masa depan konteksnya mungkin bisa di luar bisa di apa, tapi ya memang ya kontribusi nyata itu bisa kembali dulu ke tanah air, terlepas nanti dia setelah misalnya memang kontrak LPDP misalnya 2N+1 ya, misalnya teman-teman S2-nya 2 tahun, berarti di Indonesia kembali ke Indonesia dulu, idealnya adalah 2N+1, berarti 2 kali 2 plus 1 berarti 5 tahun, baru setelah itu baru boleh keluar negeri lagi. Ya walaupun memang kontribusi itu bisa dimanapun, tapi mungkin ya apa namanya ketika teman-teman mendapatkan LPDP, nah ini saya ingatkan lagi ke teman-teman ya, jangan sekali-kali berniat menjadikan LPDP untuk misalnya oke lah nanti aku sudah dapat beasiswa ini nanti aku nggak bakal pulang. Ya kalau teman-teman memang seperti niatnya sudah ada seperti itu, silakan cari beasiswa yang lain. Ya banyak sekali beasiswa yang tidak mengharuskan pulang. Ya maksudnya jangan apa ya, jangan mengkhianati apa yang teman-teman sudah tanda tangani di kontrak. Ya karena ya kalau mungkin saya sebagai seorang muslim ya di sini ya, saya percaya itu akan dampaknya ke barokahnya nanti. Ya kalau misalnya teman-teman memang niatnya udah keluar negeri, ya nggak balik ke Indonesia, ya udah jangan LPDP, cari aja beasiswa yang lain. Ya, oke. Sedikit melebar, mohon maaf, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, bagaimana proses mendapatkan LOE? Saya tidak akan menjelaskan secara apa ya, secara banyak ya. Namun saya menjelaskan saja ketika di Swedia, karena memang saya mendaftarnya di Swedia. Jadi kalau sekilas beberapa universitas di Eropa itu memang apa namanya beda-beda. Ya kalau di UK itu rata-rata apply per kampus sendiri-sendiri. Tapi kalau di Swedia itu udah kayak teman-teman semacam daftar SBMPTN di Indonesia. Ya jadi semuanya ini sudah ada di websitenya ini universityadmission.si. Ya tinggal teman-teman nanti di situ login, register, dan semua jurusan di situ apa namanya ada. Ya semua jurusan di situ ada. Coba misalnya saya buka di sini universityadmission.si Sweden. Nah, di sini teman-teman apa namanya sebenarnya sudah ada ya. Misalnya enaknya kalau di sini apa? Misalnya nih kita cari iseng-iseng chemistry. Nah, sudah ada. Jadi kita tinggal find course saja. Misalnya mau masuk semester spring, misalnya mau masuk. Nah, kalau summer ya apa namanya? Kalau apa namanya? Kalau penerimaan biasanya kayak gini, spring 2022, kemudian misalnya programnya di sini teman-teman bisa pilih, nah, misalnya master level. Oke, nah di sini ternyata sudah ada kan. Jadi enaknya di sini ya, ini semacam websitenya kayak SBMPTN ya. Teman-teman tinggal pilih mana gitu kan ya. Nah di sini ada, ini misalnya ini di Umeå University. Wah ini universitasnya di utara banget Swedia. Nah cara mendapatkan, jadi kalau Swedia memang penerimaannya itu sangat terintegrasi dan setahun bukanya sekali. Insya Allah mungkin September atau Oktober biasanya dia sudah buka ya untuk penerimaan tahun selanjutnya, dan pengumumannya itu ada di tahun selanjutnya. Sehingga nanti ketika teman-teman mendaftar LPDP, ya mau tidak mau mendaftarnya kalau Swedia tidak pakai LOE ya, karena Swedia karena LPDP ini kan deadline-nya
Agustus ini ya, kalau di Agustus ini saat administrasi, sehingga teman-teman otomatis pasti belum punya LOE kalau misalnya menjadikan Swedia sebagai pilihan universitas ya. Kebetulan saya lihat di list Swedia beberapa universitasnya masuk ya, walaupun ada pengurangan juga ya. Universitas saya masih masuk, Lund University, Gothenburg, KTH, kemudian beberapa universitas yang lain juga masih masuk. Ya, nanti kalau teman-teman sudah sudah itu, intinya mendaftarnya semua di sini, teman-teman bisa memilih maksimal sampai 4 universitas. Ya, bayarnya sekitar 900 Swedish Crown, 900 apa 1000 ya lupa saya. Kalau nggak salah 900, kalau kursnya 1500 berarti sekitar 1,5 juta, teman-teman bisa milih 4. Ya, kalau saya sih terserah ya, teman-teman mau milih satu pun nggak masalah ya. Misalnya pinginnya cuma satu. Kalau saya sih dulu pilih 4 karena nggak mau rugi, udah bayar mahal kok, milihnya cuma satu ya. Jadi ada pilihan 1, 2, dan 3, dan 4. Ya. Kemudian nanti semua berkasnya apapun itu diuploadnya di website ini ya. Jadi teman-teman di sini bisa bisa bikin akun gitu kan ya. Nah, kemudian nanti apply-nya for master seperti itu ya. Ya gambarannya seperti itu ya. Kalau Swedia, oke. Saya kembali ke PPT saya. Jadi itu, kalau Swedia mendapatkan LOE-nya seperti itu. Australia saya pernah dapat dulu LOE dari RMIT, itu juga daftarnya, kalau Australia juga sama, daftarnya dari websitenya langsung. Ya cuma biasanya biasanya kalau Australia itu prosesnya cepat ya. Saya dulu daftar hari ini submit, besoknya dapat email konfirmasi kalau sudah diterima berkasnya, besoknya lagi sudah ada LOE. Kan kaget saya, cuma 2 hari gitu kan ya, ini mereka seleksinya pakai apa gitu ya. Tapi kalau Swedia memang butuh waktu ya. Jadi pengumumannya biasanya sekitar bulan April. Ya, bulan April itu mereka pengumuman results-nya. April atau Mei lah, saya lupa ya. Tapi timeline-nya teman-teman semua pokoknya bisa cek di website-nya ini. Ya, nah ini kalau login gambarannya kayak gini ya. Nah, ini jadi ada di sini ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Nah, kalau misalnya teman-teman keterima, nah biasanya nanti ini misalnya qualified atau admitted. Biasanya nanti tulisannya akan berubah menjadi admitted. Ya, ada juga yang waiting list gitu kan ya. Kalau dulu saya dulu pilihan pertama saya Lund, saya admitted, pilihan kedua Chalmers itu di waiting list ya. Jadi memang kalau di Swedia sepertinya untuk bidang saya Chalmers itu persaingannya lebih ketat. Oke. Oke, jadi nah kemudian masuk ke poin ketiga. Ya, poin ketiga sepertinya waktu saya tinggal sekitar 3 menit ya, 4 atau 3 menit di sini. Jadi kalau nulis esai itu harus gimana? Ya, saya dari dulu selalu menekankan skemanya gunakan problem and solution. Ya, teman-teman punya masalah, solusinya gimana? Ya misalnya jadi misalnya kondisi saat ini teman-teman seperti apa? Oh, saya sekarang lagi kerja ya misalnya, kemudian saya merasakan kayaknya saya butuh S2 gitu kan ya. Saya menemukan gap yang saya impikan. Jadi impian ideal teman-teman itu seperti ini, kemudian gapnya ternyata teman-teman masih merasa seperti ini, sehingga untuk mencapai gap itu aku harus lanjut studi, dan ini organisasi yang aku inginkan. Ya, jadi skemanya secara general pasti seperti ini. Ya, problem solution gitu ya. Karena apa? Karena yang dilihat ya salah satu tadi ya, misinya kan untuk misi LPDP adalah mencetak pemimpin masa depan. Tugas pemimpin apa? Memecahkan masalah. Ya, selain dia bisa memimpin, dia juga harus bisa memecahkan masalah. Ya, sehingga dari tulisan teman-teman pun kurang lebih skemanya seperti ini. Ya, termasuk saya rasa di panduannya LPDP juga sudah ada ya. Kalau misalnya kita lihat di sini bahasanya memang sudah ada panduannya di situ kan ya. Misalnya, nah ini kan deskripsikan diri saudara, masalah urgent yang dialami Indonesia. Nah kan lagi-lagi masalah. Ya masalah, kemudian pentingnya ilmu, ini adalah gap. Gitu ya. Kemudian yang deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia masa depan, ini adalah solution. Ya peran yang aku ambil ini solution, dan cara mewujudkan mimpi tersebut juga solution. Ya sehingga ya kurang lebih seperti itu. Ya sebenarnya enak kok, ini sudah ada strukturnya, ini tinggal diikuti saja. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu Mbak, yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa lewat sesi tanya jawab saja. Jadi memang semoga bisa menjawab ya ke pertanyaan teman-teman. Kalau memang masih nanti ada yang belum jelas, bisa silakan ditanyakan. Saya kembalikan ke Mbak moderator, Mbak Afifah. Oke, terima kasih Mas Faiz. Nanti mungkin tanya jawabnya sekalian aja ya kali ya di akhir. Jadi mungkin sekarang ada waktu sekitar 15 menit untuk kita penjelasan dari cerita awardee LPDP dalam negeri nih.
Nah, di sini juga sudah ada Billy. Halo Billy. Halo, halo. Suaraku jelas nggak ya? Ya, jelas banget. Oke, sip. Oke. Nah, Halo mungkin semuanya. dari Billy kita punya waktu dikit banget nih, cuma 15 menit. Oke, Jadi nggak nanti apa-apa. kita banyak ditanya jawab aja ya. Nah, ini operatornya dari Billy sendiri apa dari Arbi? Prefer mana? Dari Mas Arbi boleh deh. Oke, Arbi mungkin bisa dibantu, Bi. Oke, silahkan. Langsung ke slide 18 aja ya, Mas Arbi. Oke. Oh ya, jadi buat Oh, teman-teman nih mungkin belum tahu si Billy ya. Billy ini juga pernah ngisi di podcastnya kami. Jadi dia alumni Universitas Erlangga dari Ekonomi Islam. Dan sekarang sedang melanjutkan di ITB nih, Institut Teknologi Bandung di Manajemen. Wah, luar biasa sekali. Dan aku yang suka dari Billy ini nih, dia jatuh bangunnya luar biasa dalam mendapatkan beasiswa LPDP sampai akhirnya di percobaan keempat ya, Billy ya? Di ini ya? yes. Ya ini percobaan keempat. Wow, struggle banget ya. Well, langsung aja nih Billy bisa langsung ngasih penjelasan nanti dari teman-teman kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di chat box ya. Silakan Billy. Oke, terima kasih. Suara saya udah cukup jelas ya, teman-teman ya. Jelas banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Teman-teman, terima kasih banget sudah hadir. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat buat teman-teman yang sudah step forward ke step selanjutnya di LPDP. Mungkin saat ini lagi cari soal TPA, lagi cari dan sebagainya gitu. Jadi mungkin dengerin podcastnya jeda buat stress relief tiap malam bisa jadi salah satu ini. Nah, saya ini terima kasih banyak Mas Faiz tadi udah memberikan gambaran besar mengenai LPDP. Tugas saya sebenarnya tidak terlalu berat karena udah dijelasin sama Mas Faiz mengenai LPDP. Jadi saya cuma dari pandangan-pandangan saya aja, jadi pengalaman-pengalaman saya. Oke, nanti kita diskusi lebih banyak aja ya di akhir. Saya punya 3 tips untuk masuk ke tahapan nanti setelah setelah tes skolastik atau tes tes kemampuan dasar atau TPA dan wawasan kebangsaan. Jadi saya lebih ke arah ke persiapan interview dan sebagainya. Karena ini krusial banget, teman-teman. Ini sangat-sangat krusial menurut saya. Tips saya ada 3 dan nanti ada tambahan lagi. Tips pertama adalah kesempatan menyukai pikiran yang siap. Jadi teman-teman, please prepare your mind, prepare your feeling, prepare your anything. Ini Louis Pasteur yang bilang seperti ini. Ini ada bahasa Latinnya tapi saya lupa apa. Tips ini saya terjemahkan dari 3 sub tips. Jadi yang pertama adalah rebranding niatnya. Jadi ngapain sih kuliah, ngapain sekolah, dan ngapain ngambil jurusan itu, ngapain ambil universitas itu. Jadi please rebranding niatnya, jangan sekali, harus berkali-kali. Yang kedua adalah purpose ke Tuhan dan orang tua. Orang tua adalah representasi Tuhan paling dekat sama kita, gitu kan. Jadi itu salah satu wujud kita untuk tahu apakah memang keputusan kita untuk S2 itu atau S3, saya mohon maaf tadi belum sebut S3, tapi S2 atau S3 itu adalah keputusan yang baik, karena ini strategis, kita bisa mengubah banyak hal ketika kita ambil S2 atau S3. Yang ketiga adalah fokus. Please fokus, jangan gelambiar. Sorry, saya pakai bahasa Jawa, kalau misalnya ada orang bukan Jawa, gelambiar itu kemana-mana pikirannya. Jadi, fokuskan mau jurusan apa, spesifiknya di mana. Please, tadi Mas Faiz juga udah mention bahwa di Chalmers sama di Lund adalah 2 universitas yang sangat moncer dalam bidang supply chain dan logistik manajemen. Jadi fokus di sana. Cari mana yang paling oke, mana yang paling fine untuk teman-teman masukin, dan mana yang paling cocok buat teman-teman. Boleh selanjutnya, slide selanjutnya. Tips kedua dari Pak Ama. Pak Ama ini penerima beasiswa juga, dosen saya, tapi bukan manajemen, dosen saya di manajemen, saya ekonomi Islam. Jadi Pak Ama bilang bahwa victory love preparation. Jadi dulu pernah ada budaya di kampus FEB, saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, budayanya adalah setiap ada scholars yang habis mau berangkat sekolah untuk S3, dosennya, atau scholars yang baru balik dari S3 atau S2, itu langsung berbagi sama anak-anak yang mau lanjut S2 sama S3. Jadi langsung ilmunya langsung disebarin gitu. Nah, yang tips 2 ini saya jebarkan menjadi 3 hal, yaitu belajar dan persiapkan bahasa asing. Bahasa asing sesuaikan dengan bahasa setempatnya. Kalau di bahasa yang penuturnya bahasa Inggris, berarti persiapkan TOEFL, IELTS, dan sebagainya. Lalu juga
persiapkan kemampuan kuantitatif. Kalau saya di dalam negeri, saya cuma butuh TPA Bappenas, jadi tidak perlu ngoyo seperti GMAT atau GRE. Kalau teman-teman harus ke beberapa negara yang membutuhkan mereka, tapi itu perlu dipersiapkan dan materialnya banyak di YouTube dan dimanapun. Yang kedua adalah tanya, tanya dan tanya. Saya ulang 3 kali, tanya, tanya dan tanya. Tanyakan sesuatu kepada orang yang paling sudah berpengalaman, expertnya, resource-nya apa. Tanya ke dosen, tanya ke siapapun, temukan validasi itu penting banget karena itu persiapan. Yang ketiga adalah mencari informasi dari sumber terpercaya. Kalau tentang LPDP, tanya ke LPDP, jangan tanya ke lulusan Chevening atau AAS misalkan. Jadi harus relevan dengan hal itu. Selanjutnya boleh slide selanjutnya. Tips 3 dari Pak Hurul Mubin juga. Ini penting banget. Ini yang ternyata nafas saya juga harus ngos-ngosan gitu kan. Ini pekerjaannya tuh bukan harian dan bulanan, tapi ini pekerjaan tahunan, ini bukan sprint 100 meter, tapi ini maraton. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali coba LPDP, please jangan menyerah. Saya bisa masuk LPDP percobaan keempat, dan kalaupun keempat kali kemarin belum lolos juga, saya tetap coba gitu. Sampai kapanpun saya akan mencoba sebelum dunia kiamat. Tips 3 ini saya jelentrehkan atau saya jabarkan menjadi beberapa poin kecil, yaitu pelajari profil penerima beasiswa LPDP dengan baik. Jadi mungkin bisa tanya Mas Faiz, kenapa Mas Faiz bisa diterima, kenapa bisa masuk LUN dan sebagainya, bisa tanya saya mengenai dalam negeri, kenapa saya bisa terima dan sebagainya. Dan yang kedua adalah pelajari daftar prioritas LPDP dan prioritas negara, RPJP. Jadi negara kita tuh udah punya grand design, teman-teman ya. Jadi itu bisa dicari di Bappenas, Kementerian Bappenas, PPN Bappenas, itu cari aja. Apakah memang kemampuan atau S2 yang teman-teman penginkan itu, atau kemampuan teman-teman yang inginkan itu sudah inline dengan prioritas LPDP atau inline dengan RPJP atau belum? Kalau belum, disesuaikan. Kalau mau dapat LPDP. Kalau nggak mau, cari beasiswa lain. Saya setuju dengan Mas Faiz tadi. Yang ketiga adalah tulis esai dan rencana studi sesuai dengan kondisi, passion, dan kesamaan. Tadi sudah disinggung sama Mas Faiz. Dan yang keempat adalah belajar hingga ke N. Jadi, yang namanya belajar jangan sampai ada ke 100, ke 4, ke 3, dan sebagainya, harus ke N. Jadi, sampai kapan kita belajar. Dari timbangan sampai pilihan lahat, kita harus belajar. Next, tips interview ada 3. Latihan, being authentic, sama doa. Dari latihan sampai doa, itu ada patience, ada sabar gitu. Saya akan jabarkan selanjutnya. Next. Latihan itu perbanyak tanya dengan awardee LPDP di kampus tujuan dan jurusan tujuan. Di sini ada ITB dan ada LUN. Apakah teman-teman ada yang mau ke ITB atau teman-teman ada yang mau ke LUN? Bisa tanya kita berdua. Kalau enggak, mungkin Mas Faiz bisa jelasin mengenai bagaimana sih keadaan di Swedia atau keadaan di LUN, di Malmo, di Scania, daerah Scania dan sebagainya. Bisa dijelasin bagaimana kondisi geografis dan sebagainya. Apakah cari masjid itu gampang? Apakah amalan halal itu gampang? Itu bisa bisa tanya ke Mas Faiz. Lalu perbanyak simulasi wawancara dengan orang-orang yang kalian yakini bisa memberikan input. Nggak perlu awardee LPDP untuk hal ini, bisa orang terdekat kalian, karena everyone bisa ngasih input apapun ke kalian. Tapi kalaupun perlu dengan awardee LPDP, mungkin nggak tahu sih ini Mas Faiz, cuma mungkin kita open banget ya Mas Faiz ya, sebagai awardee dan alumni untuk bisa ditanya-tanyain mengenai simulasi wawancara ini. Boleh selanjutnya? Being authentic. Jadi kenal lihat tujuan interview. Bagi saya interview itu ada 2 ya. Yang pertama adalah mindful interview, yang kedua adalah opportunist interview. Mindful interview itu adalah yang saya gunakan strategi mindful interview itu adalah interview yang saya temukan dan saya dapatkan ketika percobaan LPDP yang keempat. Sementara opportunist interview itu adalah yang saya dapatkan di percobaan LPDP saya yang pertama. Jadi mindful dan opportunist ini nanti kita akan diskusikan apa sih bedanya dan sebagainya. Tapi kalau mau tahu bedanya, mungkin bisa dengerin podcast saya dahulu mengenai apa itu mindful dan sebagainya. Karena di situ lebih banyak tereksplor. Tapi nggak apa, nanti kita bisa diskusi. Next sebelumnya ada wawancara yang saya alami, seluruhnya adalah proses berkaca pada diri sendiri. Jadi to be honest teman-teman, kalau nanti udah masuk ke tahapan wawancara, sebenarnya cuma satu yang mau dikalahkan, yaitu ego diri sendiri. Apakah kita masih punya ego, atau ego itu menuntun kita sesuatu yang lebih absurd? Itu nanti kita bisa diskusi lagi mengenai wawancara itu. Next,
terakhir adalah doa. Ini transenden banget kepada yang di atas. Jadi ini saya nggak bisa jabarkan dalam poin yang lebih kecil, tapi please doa setiap saat, doa terima kasih, syukur adalah bentuk doa kita. Sehat, bahagia adalah bentuk dari doa paling gampang kita bahwa kita mensyukuri kehidupan ini gitu. Selanjutnya ada apa ya? Kalau nggak salah. Ini daftar beasiswa yang saya pernah dapatkan, saya pernah lamar. Kebetulan saya juga pernah daftar LUN sama Gothenburg Mas Faiz, tapi belum lolos karena pakai SISS pada waktu itu. Bisa selanjutnya terakhir, saya tutup dengan satu quotes dari Paulo Coelho. Buat teman-teman yang udah pernah baca Alchemist, Sang Alchemist atau The Alchemist, ini quotes yang sangat terkenal bahwa jangan takut untuk coba karena pencobaan itu atau penderitaan itu, rasa takut akan penderitaan itu justru lebih berat dibandingkan penderitaan itu sendiri gitu. Jadi please coba terus. Sudah gitu. Ini semacam saya harus ujian tesis yang ngejar banget waktu. Ngebut banget ya, Bill ya. Oke. Bener. Oke, nah mungkin sambil tarik nafas dulu kita ada sesi dokumentasi dulu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum open cam bisa open cam dulu ya sambil tarik nafas dulu ya, kayaknya ngos-ngosan banget habis dengar penjelasan dari Billy. Sebelum nanti akhirnya kita menjawab pertanyaan ya yang udah masuk di chat box-nya Zoom ini. Oke, mungkin Amalia bisa dibantu ya. Oke, mungkin ini ada 4 layer, jadi dari layer pertama dulu ya. Kita nggak pernah tahu ada di layer berapa, jadi buat teman-teman pause aja ya, senyum, pasang senyum terbaiknya. Oke, untuk layer pertama, 1, 2, 3. Oke, next, layer kedua. 1, 2, 3. Oke, layer ketiga. 1, 2, 3. Dan layer terakhir 1, 2, 3. Oke. Oke, ini juga pertanyaan udah banyak banget. Mungkin bingung milih yang mana. Dari ini aja ya. Jadi saya pilih random pertanyaannya ya, karena ini juga mungkin keterbatasan waktu, karena kita punya waktu kurang lebih 25 menit. Mungkin pertanyaan yang pertama ini dari Hafsah ya, untuk Billy kali ya. Bisa sambil dicek juga Bill di chat. Jadi dari Hafsah ini, jadi kondisinya saat ini lolos seleksi administrasi dan punya LOE dalam negeri. Kemungkinan jika tidak diterima lanjut kuliah dalam negeri dengan biaya sendiri, tapi tetap mendaftar LPDP untuk luar negeri. Jika diterima akan lepas master dalam negeri. Dan ketika mendaftar, apakah harus menjelaskan bahwa saya sedang master dalam negeri? Wah. Wah, ini pertanyaannya sangat teknis ya. Teman-teman perlu digarisbawahi bahwa saya dan Mas Faiz bukan pegawai LPDP, jadi untuk beberapa saya belum bisa jawab. Tapi untuk hal ini sebenarnya teman-teman bisa merujuk pada YouTube-nya LPDP yang dimana Pak Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP, menjawab dengan gamblang mengenai hal ini. Jadi kalau saran saya, kalau memang kalau menurut Pak Larso dikatakan bahwa memang nanti ketika sudah running dalam negeri, terus coba daftar LPDP, dan misalkan nanti mau daftar ke luar negeri, yang dalam negeri mau ditinggal, yaitu no problem, nggak masalah sih. Cuma nanti akan akan agak tricky ketika wawancaranya, apakah memang sekarang kegiatannya ngapain, apakah lagi running dalam negeri atau lagi running kuliah dalam negeri atau memang hanya mengejar LPDP gitu kan. Tapi kalau dari saya sih sebenarnya jujur aja ya, lagi running gitu. Soalnya bilang aja kalau misalnya memang targetnya di luar negeri dan itu signifikan akan merubah kontribusimu terhadap negara. Jadi saya harus pindah ke luar negeri. Itu bisa sih. Itu dengan gaya bahasa, dengan artikulasi tertentu bisa. Itu sih. Dan siapa tadi yang tanya ya? Hafsah Harabeni ya. Hafsah. Iya, gitu Mbak Hafsah. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Mas Faiz kali ya. Apakah studi S2 yang diambil linear dengan studi S1 dari Ristra?
Lalu apakah ada trik untuk menyusun personal statement apabila studi S2 yang diambil tidak sesuai dengan studi S1-nya? Karena tadi Mas Faiz lebih banyak menjelaskan tentang penulisan dokumen. Silakan Mas Faiz. Oke, terima kasih Ristra Tias Irfanti. Wah, panggilannya Ristra mungkin ya. Oke. Studi S2 harus yang dilinear dengan studi S1? Nggak harus. Ya, teman-teman tergantung plan teman-teman. Ya, seperti yang saya katakan tadi, di masa depan, what do you want? Teman-teman mau jadi apa? Ya, kalau misalnya saya dosen, ya dosen kalau nggak linear di Indonesia ya nggak bisa ya, konteks Indonesia. Kalau di konteks luar negeri sih bisa ya, dosen tidak linear ya. Otomatis, of course, I should be linear. Ya, kemudian lalu adalah trik untuk menyusun perencanaan tidak sesuai dengan S1-nya. Sebenarnya temanku banyak juga yang nggak linear sebenarnya S2-nya. Ya, tapi kenapa dia bisa keterima LPDP? Karena dia menunjukkan pengalaman di luar bidang itu. Misalnya dia S1-nya bidang apalah, bidang A gitu kan ya. Kemudian ternyata dia keterima kerja di bidang Z. Ternyata dia menemukan, oh ternyata passion saya ini di bidang Z loh. Ya sudah, berarti aku S2-nya ambil ini. Nah, sehingga di situ dia bisa menunjukkan kalau saya, walaupun saya S1-nya itu berbeda, gitu kan ya, tapi saya punya pengalaman di ini. Grunya, ingat kan yang namanya LPDP, yang namanya beasiswa apapun adalah kemampuan teman-teman apa men-show up yang mana yang perlu ditunjukkan, yang mana yang nggak perlu. Cuman kan teman-teman nggak mungkin ya nunjukin aib-aib di situ ya, disebutin semua terlalu jujur ya. Don't to be honest ya, jangan terlalu jujur juga ya. Ketika interview jawablah dengan jujur, tapi juga jangan terlalu jujur. Maksudnya bukan berarti bohong ya, karena di situ ada psikolog yang juga bisa ketahuan kalau teman-teman bohong ya. Ya FYI ketika interview, kalau dulu saya itu 2 dosen, 2 akademisi dan 1 psikolog ya. Psikolog ini tugasnya untuk ngecek ya, dia nggak tahu itu psikolog atau paranormal ya, dia bisa tahu bohong nggaknya gitu ya. Jadi itu ya. Jadi kalau soal tidak sesuai itu tidak masalah. Ya sehingga triknya menyusun personal statement seperti apa? Teman-teman sebutkan pertama pengalaman di bidang itu. Ya yang jelas harus ada pengalaman. Kalau tidak ada pengalaman sama sekali ya itu namanya teman-teman bonek ya, bodoh nekat ya. Mau misalnya S1-nya biologi, kemudian S2-nya tiba-tiba ngambil fisika gitu misalnya. Oh biologi sama fisika ya jauh ya. Satunya hafalan, satunya hitungan. Nah, itu kan tidak nyambung. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman ada pengalaman di bidang itu, nah itu yang bisa teman-teman cantumkan, sekalipun tidak linear. Ya, sekalipun tidak linear itu tidak masalah. Dan rencana teman yang kedua adalah rencana teman-teman ke depan seperti apa. Ya, misalnya rencana teman-teman ke depan ternyata menjadi dosen. Tidak bisa, karena konteks Indonesia itu sangat menjunjung tinggi linearitas. Apalagi yang interview teman-teman nanti dosen. 2 lagi, wah udah. Pasti udah dihabisin gitu ya. Belum tentu juga sampai interview, bahkan mungkin bisa tereliminasi di tahap berkas. Ya, jadi itu mungkin sekilas tipsnya dari saya. Oke. Nah, ini selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sama ya dari beberapa orang. Karena mungkin kemarin kan baru saja pengumuman untuk administrasi, dan next ini ada seleksi substansi dan wawasan kebangsaan. Nah, ini ada pertanyaan gimana untuk mempersiapkan tes substansi dan wawasan kebangsaan? Belajarnya dari mana? Gitu. Ini mungkin bisa dijawab dari versi Billy dan versi Mas Faiz kali ya. Dari Billy dulu silakan. Oke. Jadi teman-teman, wawasan kebangsaan ini baru ya. Jadi baru ada itu di 2019. Jadi dari 2017 saya ikut LPDP hingga 2019 itu tes wawasan kebangsaan yang berupa interview itu baru ada di tahun 2019. Jadi seperti apa yang sudah diujarkan sama Pak Dwi Larso dalam YouTube LPDP, nanti bisa dicari abis ini, bahwa tes kebangsaan kali ini itu 2 kali. 2 kali. 2 format. Jadi format pertama tertulis, dan format kedua adalah interview. Jadi nanti teman-teman menuliskan mengenai wawasan kebangsaannya, lalu dikonfirmasi melalui interview. Kalau zaman saya di tahun 2019 itu langsung interview, jadi ditanyain mengenai wawasan kebangsaan. Pada saat itu saya ditanyai mengenai kenapa ambil isu disabilitas, apa hubungannya dengan konteks pembangunan negara, lalu bagaimana saya memandang isu-isu strategis negara ini, bagaimana saya memandang konflik-konflik horizontal, konflik vertikal. Jadi teman-teman harus banyak baca dan bagaimana teman-teman merespon itu semua. Itu sih kalau dari saya. Oke. Nah, ini karena chat juga yang banyak masuk ya, mungkin dari teman-teman kalau misalnya mau tanya secara langsung juga bisa on cam, kami kasih 2 kesempatan untuk bertanya secara langsung. Tapi sebelumnya teman-teman bisa raise hand dan kita dengarkan mungkin versi Mas Faiz untuk seleksi kebangsaan dan juga akademik tadi ya. Gimana kalau dari versi Mas Faiz? Oke, terima kasih.
Jujur kalau dari saya mungkin tipsnya lebih mengenai tipsnya Mas Billy ya. Karena apa? Karena saya tidak punya pengalaman di sini. Ya saya LPDP award di 2017 dan di 2017 tidak ada sama sekali tes wawasan kebangsaan. Ya, tapi kalau memang penjelasannya kemarin ketika di channel YouTube itu bahwasanya ada 2 kali, berarti make sure apa? Yang teman-teman tuliskan dan yang teman-teman omongkan nanti itu harus sama. Ya, jangan sampai yang ditulis bilang ini, kemudian yang diomongkan ternyata nyelimpang. Ya, berkas teman-teman itu pasti dibaca loh sama interviewer itu. Jadi jangan dikira mereka itu tidak baca ya. Mereka itu juga pasti dibayar sama LPDP untuk membaca itu. Jadi yang pertama yang teman-teman tuliskan itu, dan yang kedua memang hati-hati sama isu-isu sensitif lah ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi saya menyikapi saya tidak mau kalau misalnya ada pancingan ke arah isu situ ya, terkait isu-isu sensitif atau apapun itu, saya prefer untuk tidak menanggapi. Ya mungkin saya tanggapi sebagai saya sekedar tahu saja. Ya karena kalau saya sih mungkin cari aman, karena kita nggak tahu yang interview itu sebenarnya background-nya apa. Ya karena ketika interview saya dulu pengalaman juga orangnya nggak nyebut nama gitu ya. Kemudian saya waktu itu juga nggak nyebut nama, kemudian ya cuma bilang ya saya dosen gitu aja. Saya juga nggak tahu itu dosen apa. Sehingga saya nggak tahu latar belakangnya. Ya karena yang namanya interview kan ya juga pasti ada sisi subjektivitas juga ya. Objektifnya pasti ada sisi subjektivitasnya juga. Kalau teman-teman dulu pernah dengar ya LPDP yang mungkin itu pun juga di luar kontrol Bu Sri Mulyani ya, waktu tiba-tiba ada pertanyaan kok nggak pakai jilbab, kamu kok ambil fashion ini, maksudnya pertanyaan sifat itu gitu kan. Nah itu kan maksudnya untuk menghindari hal itu. Kalau misalnya ada pertanyaan itu ya kuncinya jangan kepancing gitu aja. Ya kalau saya sih lebih memilih ya misalnya ada wawasan kebangsaan, ya sudah saya kaitkan dengan bidang saya saja. Bidang saya apa? Logistik and supply chain. Nah saya jelaskan misalnya Indonesia sekarang fokusnya tol laut, kelautan, dan peringkat logistik Indonesia itu sangat rendah, sehingga mungkin saya bisa berkontribusi di ranah ini. Apalagi sejarah Indonesia misalnya sejarahnya adalah negara maritim, negara yang sangat berjaya di bidang maritim, tapi sekarang performa logistiknya seperti ini. Nah, jadi kaitkan dengan ilmu teman-teman saja. Ya kalau tips saya. Jadi itu saja sih. Hati-hati. Karena ya itu tadi ya, kita tidak tahu yang interview kita itu sebenarnya background-nya itu apa. Ya. Oke. Nah ini sudah ada yang raise hand juga dari Dewi Fatimatu Zahra. Mungkin Kak Dewi bisa langsung bertanya kepada narasumber kita malam ini. Silakan Kak Dewi. Ya. Mungkin saya bertanya ke Kak Billy sama Kak Faiz ya, dua-duanya. Ya Kak, saya tanya, untuk saat ini itu banyak peserta yang masih bingung kira-kira nanti itu wawasan kebangsaannya seperti tes TWK CPNS atau dalam bentuk essay on the spot, Kak. Nah, mungkin ada beberapa tips ketika kita sendiri, mungkin ada penjelasan. Terus sama tanya, ada pertanyaan yang memang saya itu sangat sulit untuk menjawab ketika kita harus meyakinkan dari pihak pewawancara apa yang membedakan kamu dengan peserta lain, dan apa yang bisa membuat kita yakin kalau kamu itu layak untuk mendapatkan LPDP. Terima kasih. Oke. Nih pertanyaan yang bagus banget sih dari Kak Dewi. Dari yang sisi tes wawasan kebangsaan yang tadi mungkin bisa dijelaskan sama si Billy ya, yang udah ada pengalaman juga. Silakan Billy. Oke, yang wawasan kebangsaan, teman-teman mungkin pernah coba tes CPNS yang ada TWK-nya itu ya, wawasan kebangsaan itu ya. Itu sebenarnya saya nggak bisa ngomong bahwa harus gini. Sebenarnya saya nggak bisa ngomong wawasan kebangsaan ini tesnya akan merujuk pada tes wawasan kebangsaan yang kita pahami seperti tes wawasan kebangsaan seperti CPNS. Nggak bisa saya bilang seperti itu. Yang paling jadi nggak ada tipsnya sih teman-teman. Ini tips jujur. Ini tipsnya adalah teman-teman harus banyak baca, banyak banyak comparing berita. Jadi nanti kalau misalkan ditanyain mengenai, beberapa teman saya bertanya mengenai, saya boleh ngomong nggak di sini ya? Mengenai konflik Syiah di Sampang misalkan.
Itu beberapa teman saya ditanya mengenai itu, atau ditanya mengenai pembubaran HTI misalkan, itu juga ditanyai. Jadi mungkin lebih bijak kalau teman-teman itu mengambil sumbernya jangan 1 tapi 2 atau 3. Jadi nanti dikomparasinya atau dielaborasinya bisa tidak based on detik.com saja, tapi juga based on kompas.com atau based on apa gitu. Jadi bisa macam-macam ke sana. Tapi yang saya bisa bilang bahwa untuk TWK itu topik-topiknya agak umum, jadi mungkin seperti apa sih? Ya mungkin yang berkaitan dengan apa ya? Kehidupan sehari-hari lah ya. Kehidupan sehari-hari kita misalkan apa ya? Misalnya kalau saya dulu itu ditanyain mengenai bagaimana pengamalan agama Islam dalam keluarga saya. Bagaimana bapak saya mengajarkan mengenai keluarga mengenai agama Islam dan sebagainya. Itu contoh TWA. Teman-teman saya ditanya mengenai Syiah, mengenai Pancasila. Even ada teman saya yang ditanya mengenai apa tujuan dari negara ini yang ada di alinea keberapa di pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada yang seperti itu. Jadi ini such a mystery box ya. Jadi jadi teman-teman lihat MasterChef mungkin dibuka, waduh dapatnya apa gitu kan. Jadi be prepare aja kalau wawasan kebangsaan. Saya even Pak Dwi Larso pun Direktur Beasiswa LPDP atau pegawai LPDP pun juga nggak bisa ngasih saran yang tepat untuk jawaban ini, tapi please baca banyak hal. Please compare banyak hal, please elaborasi banyak hal. Itu sih. Itu di pertanyaan 1 doang ya? Atau 2 ya? Satunya mungkin Mas Faiz ya? Satunya tadi ini kayak, ya, tadi yang membedakan kita dengan yang lain. Aku atau Mas Faiz? Mas Faiz deh, nanti gantian sama Bill, mungkin punya versi yang lain, lebih menarik. Silakan Mas Faiz. Oke, ya terima kasih ya. Kayaknya tadi yang apa namanya ke TWK juga ya. Ini tambahan sedikit ya teman-teman ya, TWK silakan. ya. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi kalau teman-teman ingin dalam tanda kutip ya, teman-teman ingin lolos, teman-teman juga harus coba pahami peta politik Indonesia sekarang kayak gimana. Ya, yang berkuasa siapa, dalam tanda kutip ya, mungkin golongannya siapa, silakan tuh diikuti. Ya, terlepas itu kalau apa namanya, kalau kita melihat sekarang fenomena kemarin apa namanya, mungkin tes apa namanya, gawai KPK dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang sih kita juga mungkin harus sedikit tricky seperti itu. Ya kadang-kadang kita itu mungkin harus sedikit tricky. Bukan berarti teman-teman bohong ya, tapi teman-teman atau teman-teman trik apa ya, maksudnya menggunakan cara-cara yang tidak benar ya ketika menjawab nanti ya. Tapi istilahnya yang bisa saya sampaikan sini ya, walaupun saya tidak bisa menjelaskan secara detailnya, tapi pahami juga peta politik Indonesia sekarang tuh kayak gimana. Ya siapa penguasanya, siapa apa. Karena yang jelas ya, kita dibiayai pemerintah. Ya otomatis pemerintah itu pasti punya kepentingan untuk membiayai kita. Ya tidak mungkin tidak mungkin mereka akan membiayai orang yang di luar kepentingannya. Ya sehingga itu kasarannya seperti itu. Ya kemudian kalau ada pertanyaan apa yang kira-kira membedakan kita dengan yang lain, kalau saya rasa ya kalian just be yourself aja. Ya jadi diri kalian sendiri aja, nggak usah mencari-cari apa gitu ya. Tunjukkan kalau memang kalian tuh punya kelebihan di sini ya sudah. Ya karena kalau kita comparing with others nggak akan ada habisnya. Ya nggak ada habisnya kita, wah kayaknya aku masih kalah dengan dia ya. Ini FYI aja ya, dulu ada temanku satu PK ya, kalau nggak salah dia itu cerita ya, waktu dulu kan LPDP kan masih ada essay ini ya, kontribusi terbesar dalam hidupmu ya. Tahu nggak yang dia ceritain apa? Ya alih-alih menang lomba, juara nasional, jadi presiden BEM atau apapun, dia cerita bantu tetangganya daftar BPJS. Itu dia yang ceritakan. Karena dia merasa itu kontribusi terbesar. Karena dengan begitu ya tetangganya bisa berobat gratis gitu ya, tetangganya yang sudah tua apa gitu. Itu yang dia tuliskan dan dia itu lolos gitu ya. Jadi kalau ditanya apa yang membedakan kita, ya sudah just be yourself gitu ya. Kalau teman-teman ngerasa itu, yang penting kan itu tadi ya, mungkin itu waktu itu sama interviewnya mungkin itu dianggap unik gitu kan ya, dan itu memang kontribusi yang nyata gitu ya. Apa mungkin dia waktu ceritain dia sambil nangis-nangis gitu ya, si interviewnya terharu, saya juga nggak tahu. Tapi ya tipsku ya untuk membedakan itu nggak usah cari beda-beda, nggak usah cari pembedamu dengan orang lain, just be yourself aja ya. Tunjukkan kalau kamu memang ya mampu dan kamu confident saja waktu interview ya. Oke, itu tadi dari versi Mas Faiz nih. Mungkin ini dari versi Billy kali ya, karena ini ada pertanyaan sejuta umat juga, dan mungkin semuanya bertanya-tanya kira-kira harus menjawab apa. Dari versi Billy seperti apa, Bill? Jelas sih ya pertanyaannya.
kebetulan saya lagi di kamar sama teman juga, dia dapat LPDP dan dia ngomong pas tadi dibacain pas ada yang tanya mengenai pertanyaan ini, teman saya tadi nyaut bahwa just be yourself, bener kata Mas Faiz, just be yourself. Karena gini, kalian itu kalau udah sampai di interview itu udah orang yang sudah saringan kan, pasti yang diinginkan sama interviewer adalah ya tinggal percaya diri aja bahwa saya layak untuk dibiayai atau saya layak untuk meneruskan tongkat estafet LPDP ini. Nggak ada lagi. Udah tinggal nyusun kata-kata aja. Tinggal nyusun kata-kata aja. Itu sih sebenarnya. Kok dari sisiku. Singkat banget ya, Bill ya, jawabannya. Nah ini sebelum kita ke pertanyaan yang sudah raise hand, ini ada satu pertanyaan yang akan aku bacakan dari chat juga. Dari Demas, ini mungkin lebih ke Mas Faiz kali ya. Untuk interview LPDP tujuan luar negeri, apakah benar? Semisal interviewer bertanya dalam bahasa Indonesia, kita lebih baik jawab in English. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus. Jadi kalau pengalaman saya dulu malah 75%-nya bahasa Indonesia, 25%-nya bahasa Inggris ya, pengalaman saya dulu. Tapi kalau saya sih jangan sok ke Inggris ya. Maksudnya kita tunjukkan attitude juga, kita menghormati interviewernya. Jadi kita kalau misalnya dari bahasa Indonesia, waktu itu saya tanya, mohon maaf Pak, apakah saya menjawab dengan bahasa Indonesia atau saya menjawabkan dengan bahasa Inggris? Sudah, itu diturunin aja interview. Kalau interviewer bilang bahasa Indonesia, ya udah jawab bahasa Indonesia aja. Kalau saya bilang, but sir, I can speak English well, gitu ya. Nggak usah sombong gitu, ngapain lu? Songong banget gitu ya, mungkin interviewernya. Jadi, turuti aja, tanya. Tetap teman-teman jaga attitude ya ke interviewer. Jadi, ya datang senyum gitu ya, walaupun ya mungkin nggak disenyumin balik ya gak apa senyum gitu ya, tapi senyumnya jangan sering-sering juga ya, takut juga interviewernya nanti nih orang ngapain senyum-senyum sendiri ya. Ya, jadi itu sih mungkin jawabannya singkat aja, Pak. Oke, nah ini juga sudah yang ada raise hand. Next dari Hafsah Rabania, silahkan Kak Hafsah, bisa langsung bertanya via on cam. Halo, selamat malam. Suara saya kedengeran ya? Dengar, oke. Terima kasih. Saya mau tanya ke Mas Faiz, karena Mas Faiz kan sekarang kan berprofesi sebagai dosen ya. Saya pengen tanya singkat aja sebenarnya. Dulu ketika seleksi itu apakah mencantumkan juga kalau Mas Faiz itu mau jadi dosen? Soalnya saya kan sebenarnya juga ingin jadi dosen. Tapi saya ini sebenarnya lulusan arsitektur dan case-nya itu jarang sekali lulusan arsitektur yang ingin berkaprah di sebagai dosen gitu loh. Jadi saya merasa kira-kira bisa nggak ya gitu, karena teman-teman saya yang lain tuh lebih terjun ke profesinya sebagai praktisi. Dan kebanyakan pun teman-teman yang lain pendaftar LPDP itu, saya baca di grup-grup yang lain itu, rata-rata mereka itu tujuannya emang dosen. Mungkin memang ada yang mereka memang tujuannya dosen, dan ada juga yang mentok, S2 mau ngapain? Oh ya udah kalau S2 paling dosen kayak gitu. Nah, pengen dong dikasih gambarannya gimana dari Mas Faiz. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu calon dosen. Ya, terima kasih Mbak Hafsah ya. Jadi kalau soal dosen memang sudah saya tuliskan semenjak interview semenjak interview itu sudah saya tuliskan gitu kan ya. Terlepas waktu itu memang posisi saat interview waktu itu saya masih bekerja di Toyota Jakarta, jadi saya masih profesional. Ya, jadi memang itu sudah saya tuliskan karena apa? Karena ya memang ya itu tujuan saya gitu kan ya. Tujuan saya karena kan ditanya juga maksudnya rencana masa depan, kontribusi ke depan yang ditawarkan apa itu ya. Ditanya seperti itu. Ya, kemudian kalau misalnya tanya ya tadi kalau arsitektur itu jarang. Saya rasa untuk bidang terapan memang jarang, Mbak ya. Karena apa ya? Karena teman saya satu angkatan di ITS yang jadi dosen sekarang cuma 3 ya. Dari 150-an, 150-an yang jadi dosen pun juga cuma 3. Ya yang LPDP juga cuma saya gitu kan ya. Jadi kalau profesi ini sih memang ya mungkin ini sedikit menyimpang ya. Mungkin ya gitu kan ya. Gaji dosen berapa sih ya dibanding saya dulu kerja di Toyota. Gaji saya di Toyota pada waktu itu untuk mencapai, sekarang saya posisi dosen, untuk mencapai gaji saya di Toyota itu saya butuh tahun-tahun gitu ya bahkan ya.
gitu ya. Tapi kan dosen itu kan masalah passion gitu kan ya, masalah passion gitu ya, masalah ngajar juga gitu. Jadi kalau menurutku sih ya nggak masalah gitu kan ya. Kalau apa namanya, karena mungkin ya statistik pun di Indonesia seperti itu ya, angkat dosen pun juga masih kurang dibanding orang-orang yang kerja di apa namanya profesional. Jadi kalau misalnya apa namanya ada kekhawatiran karena cuma sedikit gitu ya dari bidangnya, saya rasa sih nggak perlu khawatir gitu kan ya, selama planmu memang jelas, tujuanmu memang jelas gitu ya. Dan ketika ada pertanyaan yang memang bersifatnya apa ya, menggoyahkan, karena waktu itu saya ditanya gini, Mas, kamu tuh jadi kerja di Toyota gitu kan ya. Nanti setelah itu nggak tertarik, misalnya kembali lagi ke Toyota atau ke apa gitu kan ya. Itu waktu itu saya udah tahu maksudnya ini pasti arahnya menggoyahkan. Kenapa? Yang saya tulis di berkas tuh saya jelas sudah jadi dosen, tapi kok tiba-tiba berubah gitu ya. Berarti kan mungkin si interviewernya itu ngecek ini anak ini sebenarnya kuat nggak sih pendiriannya gitu ya. Ya saya jawab simpel. Ya saya passionnya ngajar Pak, dan cara saya menyalurkan passion saya ngajar ya memang jadi dosen. Oh udah minat ini nggak? Ya enggak, karena saya nggak bisa memiliki kebiasaan untuk mengajar. Ya sudah, cuma gitu aja. Ya waktu itu saya dites interviewernya seperti itu. Ya, jadi seperti itu sih Mbak. Menurutku nggak perlu takut kalau misalnya bidangnya dari sedikit, dan mungkin itu justru akan menjadi nilai pembeda. Ya kalau tadi ada pertanyaan yang unik apa ya, mungkin itu akan menjadi nilai yang unik sendiri. Ya, oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Afifah. Oke, ini mungkin terakhir dari chat terakhir ya, untuk Mas Faiz lagi. Mohon izin bertanya, untuk izin on the spot tujuan luar negeri, kriteria penilaiannya bagaimana ya? Kalau penulisan grammar atau tenses, apakah berpengaruh? Minimal words-nya berapa? Dan korelasinya dengan wawancara apakah ada? Panjang juga ya. Silakan Mas Faiz, dari Fani. Oke, wah ini saya bukan penilaian ya, jadi saya juga nggak tahu kriterianya apa ya. Cuma kalau memang berdasarkan pengalaman saya, ya of course grammar harus bener ya. Maksudnya teman-teman pasti kualifikasinya akan ditanyakan dong. Ini anak mau keluar negeri kok grammar past, present sama future aja nggak bisa bedain gitu kan ya. Nah itu pasti akan tanyain ya. Of course ya grammarnya harus bener. Dan sebenarnya sih writingnya lebih mirip ke tas 2 IELTS ya. Kalau teman-teman sudah belajar IELTS itu lebih mirip tas 2. Menurutku. Jadi misalnya ada pertanyaan, kalau dulu ketika essay on the spot itu problemnya apa, kemudian solusi dari kita itu apa, nah itu yang apa namanya yang ditanyakan. Ya jadi saya rasa ya memang mirip-mirip ini, mirip tas 2 IELTS sih. Kalau teman-teman tas 2 sering latihan ya insya Allah bisa ya. Ditambah dengan memang harus perlu baca informasi terkini. Ya saya dulu itu sampai bikin list itu mungkin 60-70 macam isu, tak list di Excel ya, kira-kira kalau ada pertanyaan ini itu keluarnya seperti ini. Ya ternyata waktu essay ternyata yang keluar beda, nggak ada dari 70 itu. Kan ya nyesek ya, Pak ini kok yang keluar beda juga gitu kan ya. Jadi ya bener tipsnya Mas Billy tadi ya, banyak baca selama setahun ke depan. Ini ada flashback peristiwa apa aja itu yang harus teman-teman persiapkan ya. Oke, thank you banget. Nah, ini juga buat teman-teman mohon maaf banget ya karena kita keterbatasan waktu dan juga sudah menunjukkan pukul 9. Jadi mohon maaf banget kita harus selesai di sini. Tapi tadi untuk beberapa pertanyaan banyak banget yang nanya Billy, gagalnya di mana? Gagal karena apa? Nah, itu cerita selengkapnya sudah dari podcast ya, Bill ya. Dulu juga sempat mengulik kenapa Billy sampai sempat gagal di beberapa tahapan LPDP sampai akhirnya tembus di percobaan keempat. Nah itu semuanya ada di podcastnya Titik Jeda. Jadi buat teman-teman mungkin bisa nanti dikipoin lagi. Dan terima kasih banget nih mungkin buat Mas Faiz dan juga Billy yang sudah banyak sharing di malam hari ini. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada yang kurang-kurangnya dari acara ini. Jadi saya akhiri untuk sesi sharing-sharing dan saya kembalikan kepada MC Aulia, silahkan. Oke, terima kasih untuk paparannya Mas Billy dan juga Mas Faiz. Mungkin teman-teman kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan lagi atau mau dititipkan pertanyaan bisa DM ke Titik Jeda. Nanti kita akan sampaikan ke Mas Faiz dan juga ke Mas Billy. Atau mau langsung DM, mau langsung follow Mas Faiz sama Mas Billy, dipersilakan. Boleh begitu ya Mas Faiz sama Mas Billy. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Cukup dari kami, dan jangan lupa untuk follow Titik Jeda, untuk follow Mas Faiz, dan juga untuk follow Mas Billy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faiz, Mas Billy. Terima kasih teman-teman. Terima kasih selalu ya. Mas Faiz, Billy. Terima kasih Mas Faiz. Bahagia, sehat selalu. Selalu Terima kasih. Semangat semuanya. Terima kasih. Semangat. Yang udah open cam. Undur Terima diri ya. kasih. Iya.